Halo guys, kembali lagi bersama saya Azu di channel Azu9 Review. Nah, kali ini mari kita lanjutkan alur cerita Genius Archer Streaming dan part ke-14 season kedua. Mari kita mulai. Saat ini, Almond telah tiba di channel buatan Bubblegum. Begitu tiba di sana, ia merasa takjub dengan semua yang dilihatnya. Menurutnya, itu semua sangat luar biasa. Meskipun ia selalu menonton stream Bubblegum, tapi ia belum pernah melihat channel itu pada streamnya. Dengan begitu, Almond merasa sangat yakin jika itu adalah channel pribadi milik Bubblegum. Beberapa saat kemudian, Bubblegum pun muncul dan segera meminta maaf karena menunjukkan tempat yang berantakan itu kepada Almond. Namun, Almond segera menyangkal pernyataan itu. Menurutnya, channel itu sangat luar biasa dan menggambarkan Bubblegum sesuai yang ia bayangkan. Mendengar hal itu, Bubblegum merasa cukup terkejut. Ia tak menyangka jika Almond telah mengenal dirinya sebelum itu. Mendengar hal itu, Almond mengaku jika dirinya telah menjadi viewer tetapnya sejak dahulu. Bahkan ia mengaku jika dirinya menjadi streamer juga karena terinspirasi oleh Bubblegum. Namun, Bubblegum merasa jika Almond terlihat seperti seseorang yang akan menonton streamnya. Tiba-tiba saja, seorang wanita datang dan berkata jika perkataan itu terdengar sangat kejam. Menurutnya, tidak ada yang salah dengan seseorang yang menonton streamingnya. Mendengar suara yang dikenalnya, Bubblegum segera berbalik dan menegur Miho. Kemudian, ia memprotes tentang pakaian yang digunakan oleh Miho. Menurutnya, itu kurang pantas untuk bertemu dengan seorang tamu. Namun, Miho hanya bersikap masa bodoh karena mereka sedang berada di dunia virtual. Jika Bubblegum cemburu dengan itu, ia boleh membelinya juga satu, karena item itu merupakan sebuah item cash. Dalam hatinya, Almond merasa jika hal tersebut seharusnya cukup wajar, karena dunia ini merupakan dunia virtual. Setelahnya, Miho menghampiri Almond dan berkata jika mereka sudah pernah bertemu. Mendengar pernyataan itu, Almond berusaha untuk mengingatnya. Dan akhirnya, Almond teringat jika salah satu viewersnya ada yang bernama Miho. Pada saat itu, ia mendapatkan donasi sebesar 50.000 won dari Miho. Dalam donasi itu, terdapat sebuah pesan yang menanyakan apakah Almond mencari sebuah klan. Menyadari Almond mengingat hal itu, Miho merasa sangat terkejut. Dengan begitu, Miho menjadi sangat senang. Awalnya, Almond merasa jika Miho terlihat seperti kucing. Tapi setelah melihat ekspresi gembiranya, Almond merasa jika sepertinya itu cukup berbeda. Seketika, Bubblegum menegur Miho dan berkata jika mungkin saja Almond akan tertekan dengan tindakannya. Melihat situasi saat ini, Almond bertanya apakah Miho juga memiliki rencana dengan Bubblegum hari ini. Namun, Bubblegum segera berkata jika itu tidak benar, yang mana Miho hanyalah seorang teman dekatnya. Oleh karenanya, ia ingin mengenalkan Miho kepada Almond. Setelah memperhatikan status player yang ada di atas kepala Miho, Almond sadar jika sebenarnya Miho merupakan salah seorang kru di perusahaan milik Bubblegum. Meski begitu, Miho mengaku jika mereka tidak benar-benar stream bersama. Sementara itu, Bubblegum berbisik kepada Almond jika sebenarnya Miho lah yang memohon untuk diperkenalkan kepada Almond. Melihat mereka semua berbisik-bisik, Miho segera bertanya tentang apa yang tengah mereka bisikan. Mendengar pertanyaan itu, Bubblegum menjawab jika ia hanya membicarakan tentang Miho yang terlihat sangat cantik. Akan tetapi, Miho menjadi sangat kesal karena ia tahu jika itu adalah sebuah kebohongan. Setelahnya, Bubblegum membawa Almond untuk menyapa beberapa anggota kru lainnya. Selain itu, Bubblegum juga mengajari Almond beberapa trik dalam game Battle Arts. Mendengar hal itu, Almond tidak menyangka jika dirinya akan mendapatkan beberapa trik bagus seperti itu. Bubblegum mengaku itu semua ia dapatkan karena telah lama melakukan streaming. Kemudian, Bubblegum menjelaskan tentang konsep kolaborasi mereka, di mana Almond diminta untuk berjuang keras dalam permainan agar dapat menghibur penonton. Merasa jika semuanya telah terselesaikan dengan jelas, Bubblegum mempersilahkan Almond untuk beristirahat sejenak. Sementara itu, ia akan mengambil cemilan sehingga mereka memutuskan untuk berjumpa lagi nanti setelah waktu yang ditentukan. Seketika, Almond mendapatkan sebuah pesan dari Juhyuk. Dalam pesan itu, Juhyuk bertanya tentang apa yang sedang terjadi karena ia baru saja melihat Bubblegum yang memulai live streamnya sambil memakan sebuah pisang. Sehingga ia penasaran tentang hasil pembicaraan mereka.
Setelah membaca pesan itu, Almond berkata jika mereka hanya beristirahat sejenak sebelum bertemu lagi pada jam yang direncanakan. Mendengar hal itu, Ju-hyuk merasa sangat lega. Ia sempat merasa khawatir karena seseorang mengacaukan segalanya. Kemudian Almond menceritakan jika Bubblegum memperkenalkan dirinya kepada para kru perusahaannya. Mendengar kabar itu, Ju-hyuk merasa jika itu adalah pertanda baik. Karena dari informasi yang ia dapatkan dari manajernya, jika Bubblegum tidak menyukai seseorang, ia akan berbicara dengan terus terang. Selain itu, hanya orang yang disukainya saja yang akan ia kenalkan kepada para kru. Bahkan, ia tidak akan mengajak orang lain untuk mampir ke channel pribadinya. Mengetahui jika Bubblegum sangat cepat untuk mengajak Almond memasuki channel pribadinya, Ju-hyuk merasa jika itu karena daya tarik yang tak terbatas yang dimiliki oleh Almond. Saat asik berbalas pesan dengan Ju-hyuk, Miho menghampiri Almond dan bertanya tentang hal apa yang sangat menarik. Sehingga Almond terlihat tertawa sendiri beberapa kali. Mendengar pertanyaan itu, Almond berkata jika dirinya mendapatkan pesan dari seorang teman. Kemudian Almond menyadari jika Miho telah berganti pakaian. Melihat ekspresi kebingungan Almond, Miho berkata jika ia pikir ini semua sedikit berlebihan karena berpenampilan seperti itu di depan orang baru. Selain itu, ia juga ingin mendapatkan respon dari Almond tentang penampilannya saat ini. Setelah melihat sejenak, Almond berkata jika itu sangat cocok untuknya. Selanjutnya, Miho berkata jika sepertinya Bubblegum cukup menyukai Almond. Karena sangat jarang dirinya bersedia memperkenalkan seseorang kepada semua orang yang ada di perusahaannya. Mendengar perkataan itu, Almond merasa cukup kebingungan karena saat ini adalah pertama kalinya mereka bertemu. Menurut Miho, Bubblegum dapat menilai seseorang dengan cepat. Dengan begitu, Miho bertanya apakah Almond tidak berniat untuk bergabung di dalam guild mereka. Sebelum sempat menjawab pertanyaan Miho, Almond pun meminta maaf untuk pergi terlebih dahulu karena ia melihat sudah waktunya untuk memulai streaming. Seketika itu juga, Almond langsung menghilang dari sebelah Miho setelah mengucapkan sampai jumpa. Melihat Almond yang menghilang begitu saja, Miho merasa sangat terkejut dan sedikit kesal. Beberapa waktu setelahnya, Bubblegum mendapatkan notifikasi yang menyatakan jika Almond telah memulai streamingnya. Awalnya mereka berencana untuk berjumpa kembali pada pukul 6.30. Tapi ternyata Almond sangat tepat waktu, bahkan bersiap beberapa menit lebih cepat dari rencana mereka. Sementara itu, kolom komentar dipenuhi oleh chat para penonton tentang streaming kolaborasi itu. Bahkan beberapa dari mereka merasa kasihan kepada Almond yang akan menderita di dalam game nantinya. Ketika membaca chat mereka, Bubblegum merasa sedikit kesal karena seakan-akan dirinya terlihat seperti seorang penjahat. Kemudian Bubblegum membuka streaming gamenya dengan berkata jika ini adalah kompetisi dari dua orang jenius, yang mana Almond yang merupakan gamer jenius akan berduet dengannya yang merupakan streamer jenius. Seketika, streaming game dimulai dengan Bubblegum yang berada di atas helikopter. Melihat kolaborasi Bubblegum dan Almond yang langsung dimulai begitu saja, para penonton mengira jika itu dilakukan untuk menghindari stream snipe. Dari belakang Bubblegum, Almond menyapa para viewers dan memperkenalkan dirinya. Setelahnya, Bubblegum bertanya kepada Almond tentang di mana sebaiknya mereka turun. Mendengar pertanyaan itu, Almond menyarankan mereka untuk turun di gudang senjata. Akan tetapi, Bubblegum merasa ragu dan mengkonfirmasi ulang apakah Almond yakin dengan keputusannya. Dengan santai, Almond pun berkata jika dirinya sangat yakin. Dengan tampang khawatir, Bubblegum berbisik kepada Almond jika itu berbeda dari apa yang pernah mereka diskusikan. Menurutnya, gudang senjata akan menjadi awal yang sangat berat bagi dirinya. Namun, Almond tetap yakin dengan keputusannya dan berkata jika itu akan baik-baik saja untuk pemula seperti Bubblegum. Mendengar hal itu, Bubblegum tidak lagi dapat menyembunyikan tampang paniknya. Ia merasa jika Almond tidak memiliki bakat sama sekali dalam menjadi seorang pelatih. Dengan dimulainya stream kolaborasi Almond dan Bubblegum, banyak orang di dunia yang antusias untuk menontonnya. Sebelum stream itu dimulai, mereka membayangkan untuk melihat Almond yang akan menderita. Menurut mereka, satu-satunya yang dapat menghentikan kehebatan Almond hanyalah melakukan team match dengan Bubblegum. Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan juga justru kemampuan game Bubblegum lah yang akan meningkat dengan stream kolaborasi ini. Meski begitu, sebagian besar dari mereka sangat meragukan hal tersebut mungkin terjadi. Karena sejak dahulu, semua pelatih dalam stream kolaborasi Bubblegum selalu berakhir dengan tampang kesal dan menderita. Hingga akhirnya, stream kolaborasi yang mereka tunggu-tunggu itu pun dimulai.
Dalam pikirannya, Almond sadar jika Bubblegum menyukai bermain dengan bersembunyi di tempat aman dan bertahan selama mungkin. Jika melihat level kemampuannya, hal itu merupakan strategi yang sangat bagus dan sesuai dengannya. Akan tetapi, ini adalah konten pelatihan. Sehingga Almond merasa jika dirinya tidak boleh membiarkan terjadi hanya seperti itu saja. Oleh karenanya, Almond membuat rencana di mana dirinya dapat membuat mereka memenangkan teammates dan meningkatkan kemampuan gaming Bubblegum. Setelah berpikir sejenak, akhirnya Almond mendapatkan ide untuk mencapai tujuan tersebut. Begitulah awalnya, hingga terciptalah keputusan untuk turun di gudang senjata. Mendengar Almond mengajak Bubblegum turun di gudang senjata, para penonton menjadi sangat ribut dan menertawakan keputusannya. Menurut mereka, itu merupakan keputusan yang sangat konyol, karena di sana Bubblegum pasti akan langsung mati tanpa dapat berbuat apapun. Akan tetapi, mereka juga menganggap jika Almond benar-benar tahu bagaimana cara untuk membuat stream kolaborasi ini menjadi sangat menyenangkan. Meskipun sejak tadi Bubblegum terus memohon agar Almond mempertimbangkan kembali keputusannya, tapi kenyataannya Almond sudah sangat fokus dan tidak mendengarkan apa yang Bubblegum katakan. Dengan begitu, Bubblegum meragukan pernyataan Almond yang merupakan viewers channelnya. Tanpa mempedulikan apapun, Almond langsung melompat dan mengajak Bubblegum untuk mengikutinya. Dengan panik, Bubblegum pun mencoba untuk ikut melompat juga. Berbeda dengan Almond yang mendarat dengan sangat elegan, Bubblegum malah mendarat dengan berguling-guling di tanah. Melihat hal itu, Almond segera bertanya tentang kondisi Bubblegum. Sadar jika dirinya terlihat memalukan, Bubblegum beralasan jika dirinya hanya terkejut karena tiba-tiba saja melompat. Disclaimer yang mendadak itu membuat Almond merasa kebingungan karena ia tidak dapat berkata apapun. Setelahnya, Almond menjelaskan jika di gudang senjata, nanti mereka hanya akan menggunakan pisau dan panah, karena hanya itu yang tersedia di gudang senjata lantai pertama. Menyadari jika mereka sudah cukup terlambat, Almond mengajak Bubblegum berlari untuk menuju gudang senjata. Dalam hatinya, Almond telah mengetahui statistik kemampuan Bubblegum. Meski itu terlihat sangat suram, tapi ia yakin akan bisa membantunya berkembang dengan metode pelatihannya. Sementara itu, sambil berlari mengikuti Almond, Bubblegum masih terus berkata jika memulai dari gudang senjata merupakan sesuatu yang terasa tidak benar. Meski Bubblegum berkata seperti itu, Almond menyebut jika itu tidaklah masalah, karena apapun yang terjadi, mereka pasti akan menang. Menurutnya, apa yang perlu Bubblegum lakukan hanyalah mengikuti caranya. Dengan begitu, nantinya Bubblegum harus terus berjuang untuk menjadi lebih baik. Jika ia hanya melarikan diri, Almond yakin jika Bubblegum tidak akan bisa bertarung di saat yang dibutuhkan. Mendengar semua penjelasannya, Bubblegum sadar jika selama ini Almond telah memiliki rencana untuk dirinya. Meskipun tengah terburu-buru, Almond masih sempat mengucapkan terima kasih atas donasi yang masuk dan membalas chat dari para penonton. Melihat Almond yang seperti itu, Bubblegum merasa sangat penasaran dan bertanya tentang apa yang para penonton itu katakan. Melihat reaksi dari Bubblegum, Almond sadar jika Bubblegum terlihat sangat gugup. Dari apa yang Almond ketahui setelah mengikuti streaming Bubblegum selama ini, penyebab permainan buruk Bubblegum bukanlah karena bidikannya, melainkan itu semua karena merupakan seseorang yang sangat penakut. Dengan ketakutannya itu, ia berusaha untuk menghindari pertarungan secara langsung. Oleh karenanya, ia menjadi panik dan mengacau setiap kali berhadapan dengan lawan. Sehingga menurut Almond, gudang senjata merupakan tempat yang sempurna untuk mengatasi hal tersebut. Karena bagaimanapun juga, seseorang harus melawan musuh untuk bermain game ini. Begitu memasuki ruangan, Bubblegum langsung berteriak kencang saat melihat ada sebuah pisau yang melayang ke arahnya. Beruntungnya, serangan itu melesat dan tidak melukai mereka. Mendengar teriakan yang seperti wanita itu, Almond sadar jika itulah daya tarik dari stream Bubblegum. Tapi tetap saja, setidaknya Bubblegum bisa bermain game sesuai kemampuannya tanpa ketakutan yang berlebihan itu. Begitu serangan pisau terbang lainnya datang ke arah mereka, Almond segera menangkisnya dan berkata kepada Bubblegum jika itu tidak apa-apa. Kemudian Almond memerintahkan Bubblegum untuk mengikuti dirinya. Mendengar perintah itu, Bubblegum menjadi sangat panik karena apa yang Almond lakukan adalah berlari menuju ke arah sekumpulan musuh. Meski begitu, ia tetap berusaha keras untuk mengikuti Almond dari belakang. Seketika itu juga, Bubblegum merasa sangat kagum saat melihat satu persatu player dapat dikalahkan oleh Almond dengan sangat mudah.
Hanya dalam sekejap mata, Almond berhasil mengeliminasi 2 orang hanya dengan sebuah pisau di tangannya. Bahkan player lain yang menyerang dari belakang dapat ia hindari juga dengan sangat mudah. Setelah berhasil melumpuhkan player itu dengan memotong salah satu lengannya, Almond mendorong player tersebut untuk dieliminasi oleh Bubblegum. Melihat hal itu, Bubblegum sadar jika dirinya tidak dapat membunuh setelah disuapi seperti ini, maka dirinya benar-benar sangat buruk. Tapi karena terlalu gugup, Bubblegum gagal mengeliminasi player tersebut karena tusukan yang diberikannya masih terlalu dangkal dan tidak mengenai titik vital player itu. Pada saat itu, ia merasa jika dirinya benar-benar seorang gamer yang sangat buruk. Melihat lawannya gagal mengeliminasi dirinya, player itu segera mencengkram kepala Bubblegum dan berusaha untuk menyerang balik. Tapi setelah pertarungan beberapa saat, Bubblegum akhirnya berhasil mengeliminasi player tersebut. Saat itu, ia merasa tidak percaya jika dirinya berhasil melakukan hal tersebut. Yang mana itu adalah pertama kalinya dirinya berhasil membunuh seseorang dengan sebuah pisau. Namun setelahnya, Bubblegum langsung kembali dengan tampang sombongnya yang berhasil melakukan sesuatu. Sementara itu, Almond terus melawan player lain yang tak terhitung jumlahnya. Melihat hal tersebut, Bubblegum menyadari jika Almond berada pada level yang berbeda. Awalnya, Bubblegum mengira jika busur dan panahlah spesialisasi Almond. Tapi ternyata ia juga sangat mahir dalam pertarungan jarak dekat seperti ini. Ketika memperhatikan kehebatan Almond, tanpa sadar seseorang segera melemparkan pisaunya untuk menyerang Bubblegum. Akan tetapi, sesuatu menghentikan kecepatan pisau yang tengah melayang ke arah Bubblegum. Melihat Bubblegum yang cemas, Almond segera menghampirinya dan bertanya tentang kondisinya. Mendengar pertanyaan itu, Bubblegum berkata jika dirinya baik-baik saja, meskipun Bubblegum tidak terlalu mengerti tentang apa yang telah terjadi. Dari komentar para penonton, ia mengetahui jika Almondlah yang melempar pisau untuk menghentikan pisau yang melayang ke arah dirinya. Setelah membaca komentar itu, Bubblegum merasa semakin tertekan dan bertanya-tanya, apakah Almond benar-benar manusia? Merasa jika player yang ada di sana telah selesai ditangani, Almond segera mengajak Bubblegum untuk menuju lantai kedua dan mengambil busur. Sambil menaiki tangga, Bubblegum terus-terusan memarahi para viewersnya yang selalu mengolok-ngolok dirinya itu. Setelahnya, Bubblegum memperhatikan jumlah penontonnya saat ini. Sesuai dugaan, jumlah penontonnya kali ini jauh lebih tinggi daripada biasanya. Dengan begitu, Bubblegum sadar jika mereka benar-benar suka untuk melihat permainan berbakat mengalami penderitaan. Meski sebenarnya, sang streamernya itulah yang merupakan sumber dari penderitaan tersebut. Apapun itu, Bubblegum sadar jika konten sebenarnya akan dimulai sekarang. Yang membuat konten ini benar-benar mencolok adalah di mana terdapat perbedaan kemampuan antara Bubblegum dengan Almond. Meski begitu, hingga saat ini Almond sama sekali belum menunjukkan kemampuan utamanya. Tapi bisa jadi juga Almond tengah menyembunyikan perasaan menderitanya dengan baik. Dan begitulah part kali ini telah selesai. Jangan lupa like jika kalian suka dengan konten yang kami bawakan. Serta terima kasih banyak kepada kalian semua yang telah menonton video kali ini. Saya Azu dan sampai jumpa kembali di video berikutnya.